Hai guys, welcome to Time Telling History bersama gue Vier hari ini. Dan gue pengen ceritain ke kalian the history of watch evolution. Nah, sebelum kita ngomongin jam tangan, kita bakal bahas timekeeping devices throughout the history. Nah, jadi yang pertama itu ada water clock. Water clock itu adalah jam yang sangat simple, udah ada dari tahun 500 sampai 600 sebelum Masehi, dan ini digunakan untuk mengukur waktu dengan cara tetesan air itu ditampung ke dalam wadah yang ada ukurannya, jadi bisa mengukur waktu yang sudah terlewati. Nah, kemudian ada sundials dan shadow clock. Sundials ini adalah pengukur waktu yang menggunakan pancaran sinar matahari yang akan menghasilkan bayangan di dialnya, dan mereka bisa tahu waktunya jam berapa saat itu. Nah, tapi ini salah satu teknologi yang belum reliable karena tergantung cuaca banget ya guys. Kalau misalkan cuaca yang mendung ya nggak kepake ini jam ini. Moving on to mechanical clock. Mechanical clock adalah jam yang didesain di Inggris pada tahun 1275. Nah, jam ini tuh nggak seperti jam yang kita tahu sekarang, karena jam ini sangat basic, saking basicnya mereka hanya bisa bunyiin jam satu kali per jamnya, dan itu juga belum tentu akurat. Tapi dengan adanya mechanical clock di Inggris ini jadi sebuah pemicu kolaborasi antara blacksmiths dan juga engineer untuk selalu mengembangkan teknologi jam ini. Moving on into the pocket era watches nih. Nah, di pocket watches era ini pocket watch itu ada pada tahun 1500-an. Di 1500-an, kenapa pocket watch sudah mulai naik ke permukaan? Ini dikarenakan oleh Father John Calvin, salah satu petinggi agama di Switzerland pada saat itu, melarang penggunaan jewelry. Nah, maka dari itu ini menjadi peluang bisnis yang besar bagi para rakyat di sana yang bisa membuat pocket watch. Maka dari itu, karena udah mulai banyak peminatnya, dilakukan funding untuk research and development. Akhirnya muncullah teknologi seperti minute hands dan juga second hands. Nah, di abad ke-19an ini, pocket watch itu mulai diterima oleh masyarakat dan mereka sudah mulai menggunakannya sebagai esensial untuk menjalani hari-harinya. Lalu, kita udah ngomongin soal timekeeping devices dan kita bakal bahas, jadi siapa sih yang pertama tuh bikin jam tangan? Jadi sebenarnya ada dua nih guys, kalau kita melakukan research ya. Ada dua yang penting. Yang pertama itu adalah pada tahun 1810, Breguet, the watchmaker Breguet itu membuat jam tangan untuk the Queen of Naples pada saat itu. Tapi, menurut Guinness Book of World Record, yang pertama itu adalah Patek Philippe pada tahun 1868. Nah, dia ini membuat jam tangan untuk salah satu bangsawan wanita di Hungary. Nah, ini kan masih jadi perdebatan hangat nih guys di dunia enthusiast watch history lah, yang suka sama history. Nah, tapi yang pasti ya, pada saat itu jam tangan ini tuh bukan sesuatu yang bisa di-afford oleh semua orang. Mostly yang pakai cuma bangsawan wanita. Dan ini juga belum jadi fashion icon untuk cowok, belum menjadi esensial lah untuk para masyarakat. Moving on ke satu era yang penting untuk jam tangan ini sendiri, yaitu adalah era Perang Dunia Pertama. Kenapa guys era ini penting? Jadi di Perang Dunia Pertama ini adalah switching point dari pocket watch ke wristwatches. Kenapa guys? Jadi si pocket watch ini dinilai tidak praktikal untuk para tentara di Perang Dunia Pertama, karena yang harusnya mereka megang senjata nih guys, mereka malah harus ngerogoh sakunya untuk buka dulu, ngeliat pocket watch, belum tentu akurat juga lagi. Nah, makanya mereka mintalah dan dikasih yang namanya trench watches. Nah, trench watches ini itu digunakan di seperti jam tangan pada umumnya sekarang nih di sini guys, di tangan kita. Nah, ini menjadi salah satu tool penting bagi tentara untuk melewati hari-harinya. Kenapa? Karena mereka itu bisa berkoordinasi tanpa harus berkomunikasi guys. Jadi yang namanya teknologi yang mentok-mentok ya saat itu, jadi mereka cukup janjian untuk melakukan manuver ataupun serangan. Nah, satu lagi poin kenapa era ini penting, karena setelah era Perang Dunia Pertama, akhirnya para pria udah biasa nih pakai jam tangan. Tapi ketika mereka kembali ke society, mereka pengen tetap pakai jam tangan. Makanya marketnya sudah mulai luas. Di situ mulai tercurahlah funding untuk research and development non-stop, yang akhirnya muncullah inovasi-inovasi terbaru. Nah, inovasi yang paling penting salah satunya adalah waterproof case pertama dari Rolex. Itu pada tahun 1926-an, mereka ngeluarin di Oyster. Dan kemudian muncul lagi electronic watches dari Hamilton yang dipakai di MIB. Dan kemudian muncullah gebrakan dari Jepang. Nah, kalian pasti familiar dengan namanya quartz crisis. Jepang itu ngeluarin jam tangan quartz yang awalnya emang mahal banget guys, tapi karena
jam tangan quartz ini sangat-sangat akurat, makanya mereka menemukan cara untuk membuat jam ini lebih murah. Dan dengan quartz movement ini, mereka itu hampir menghancurkan industri watchmaking mechanical di Switzerland atau di Swiss. Nah, moving on, setelah adanya quartz crisis itu muncullah seperti kalkulator watch, radio watch, dan akhirnya evolusi terakhir jam tangan yang kita rasakan sekarang adalah smartwatches guys. Seperti Apple Watch dan Galaxy Watch yang udah pinter, seperti komputer lah yang ada di tangan. Nah, kurang lebih seperti itu history of sekarang menjadi suatu esensial dan hobi yang kita cintai. Yuk mari kita buat community watch Indonesia yang lebih besar dan juga lebih suportif. See you guys in the next video. This is Tanka telling history. Bye!